Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Mulyadi, Stambuk F551-19102, Prodi Teknik Informatika, Universitas Tadulako. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang dan memberikan contoh tentang 5 tipe file. Yang pertama adalah file master. File master sendiri terbagi menjadi dua, yaitu reference master file dan dynamic master file. File master sendiri ialah file induk yang menyimpan semua informasi tentang suatu sistem. Nah, reference master file sendiri contohnya adalah file yang berisi tentang file yang berisi tentang rekening, nama, alamat, atau field nomor. Sedangkan dynamic master file adalah file yang berisi tentang berkas stok barang atau field atau daftar draft tentang suatu barang. Nah, yang kedua adalah file transaksi. Rekaman tentang pelanggan yang sudah membayar, contohnya itu seperti rekaman pelanggan yang sudah membayar tagihan listrik. Nah, dalam suatu draftnya yang diberikan itu sudah contoh dari file transaksi. Yang ketiga ialah file laporan. File laporan sendiri seperti namanya ialah file yang melaporkan tentang keadaan suatu keuangan dari suatu perusahaan atau seperti contoh yang lainnya. Nah, contoh umumnya ialah file laporan dari hasil penjualan perusahaan akhir bulan ini. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian file sejarah. Seperti namanya, file sejarah contohnya adalah riwayat data pasien yang di rumah sakit yang sudah keluar atau yang dinyatakan telah sembuh selesai perawatan dari rumah sakit tersebut tidak disimpan dalam file sistem pada saat itu, tapi bisa diakses oleh komputer sistem untuk waktu yang lain untuk melihat file-file tersebut. Contohnya seperti itu. Nah, yang terakhir ialah file cadangan. Seperti namanya, contoh file ini adalah file apa saja yang telah diduplikat, disimpan dalam penyimpanan lain, atau file yang salinannya bukan hanya satu, melainkan sudah disalin oleh banyak orang. Seperti itu contoh file cadangan. Nah, dalam lanjutan video pertama tadi, selanjutnya saya akan membahas sedikit tentang DBMS dan beberapa contohnya. Apa sih DBMS itu? DBMS itu adalah Database Management System. Database Management System itu ialah suatu sistem yang mampu mengolah atau mengorganisasikan database dalam suatu komputer. Nah, contoh aplikasi DBMS itu apa saya sih? Nah, saya akan memberikan dan sedikit mereview 3 aplikasi yang berbasis DBMS. Yang pertama ialah MySQL. MySQL sendiri adalah pengembangan lanjutan dari proyek Unirek yang dikerjakan oleh Mikael Monti, Widenius, dan TCX, perusahaan perangkat lunak asal Swedia. Nah, MySQL termasuk salah satu aplikasi yang sering digunakan oleh beberapa orang untuk mengatur database-nya. MySQL sendiri ini umum di kalangan para programmer atau orang-orang yang sering bermain di database. Nah, dari MySQL sendiri, beberapa kelebihan dan kekurangannya itu seperti ini. Kelebihan dari MySQL adalah mendukung integrasi dengan bahasa pemrograman lain, tidak membutuhkan RAM besar, dan struktur tabel yang fleksibel. Keamanannya juga sangat terjamin. Namun, kekurangan dari MySQL ialah dia kurang cocok untuk untuk aplikasi yang menggunakan database, kurang cocok untuk aplikasi game yang menggunakan database, dan juga aplikasi mobile yang menggunakan database. Jadi MySQL itu kurang cocok untuk kedua tipe aplikasi ini, yaitu aplikasi game dan aplikasi yang mobile, dan juga lumayan sulit untuk belajar mengelola database yang besar pada MySQL. Nah, yang kedua ialah aplikasi DBMS Microsoft SQL Server. Microsoft SQL Server memiliki kemampuan di mana ia bisa beroperasi dengan baik di 64 ataupun 32 bit. Nah, versi-versi dari Microsoft SQL Server ini tergolong banyak. Yang pertama ada Microsoft SQL Server 2014, 2012, 2008 R2, Microsoft SQL Server 2008, 2005, 2000, dan beberapa tipe lainnya.
beberapa versi dari Microsoft SQL Server lainnya. Nah, kelebihan dari Microsoft SQL Server sendiri ialah kinerjanya sangat baik pada suatu sistem operasi Windows, karena memang Microsoft punya kerjasama dengan Windows. Nah, kemudian memiliki banyak software database, memiliki kemampuan untuk membuat data cluster, dan tersedianya file restore dan recovery data. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga ialah Oracle. Tahu Oracle? Mungkin Oracle ini dia sudah lumayan umum juga di kalangan programmer dengan kalangan orang yang sering bermain-bermain atau belajar-belajar tentang database, atau yang sering menggunakan database untuk aplikasinya. Oracle sendiri adalah aplikasi yang sudah ada sejak tahun 1977. Pertama kali dikembangkan oleh Larry Ellison dan Bob Miner dan juga Ed Oates. Nah, lewat perusahaan konsultasinya bernama Software Development Laboratories. Nah, dari beberapa varian dari Oracle sendiri ialah Oracle edisi standar, Oracle edisi Entrepreneur, dan Oracle edisi Express. Kelebihan dari DBMS aplikasi Oracle ini ialah memiliki kemampuan cluster server, multiplatform, pengolahan data yang tepat dan cepat, manajemen sistem database yang baik, kemampuan flashback yang baik, dan lain-lain. Nah, namun kekurangan dari DBMS Oracle sendiri, yang pertama ialah harganya yang lumayan tinggi dan mahal untuk software ini. Spesifikasi minimum hardware-nya juga lumayan tinggi diperlukan. Jadi RAM dengan spesifikasi komputernya itu harus tinggi. Terus rumit dalam pengaplikasiannya. Oracle sendiri lebih rumit daripada MySQL dengan Microsoft SQL Server, seperti yang tadi saya paparkan sedikit tentang dua aplikasi sebelumnya. Nah, sepertinya itu saja untuk DBMS, aplikasi DBMS. Ada yang saya berikan sedikit tentang penjelasannya dan kelebihan dan kekurangannya, yaitu yang pertama ada MySQL Server, yang kedua adalah Microsoft SQL Server, yang ketiga adalah Oracle Server. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.